Kesesatan aliran si Kasim gak sholat sudah diampuni Allah, ini hanya ajaran si Kasim ya bukan ajaran Nabi dan Rasul. Aduh, kita bakal bahas ini ya teman-teman. Ini adalah FB postingan dari Michael Furqon. Pertanyaan ini seringkali muncul di sosial media. Ini sebenarnya membuktikan bahwa Muhammad Kasim adalah seorang yang jujur. Pasti orang akan bertanya, apakah orang yang sudah bertemu dengan Allah, sholatnya bolong-bolong seperti itu? Apakah Allah tidak memberitahu bahwa sholat itu wajib dan memaksa Muhammad Kasim untuk melaksanakan sholat? Saya katakan sekali lagi bahwa Muhammad Kasim ini saat wawancara itu, beliau sholatnya bolong-bolong. Ada banyak yang mengatakan itu. Bahkan beberapa helper sempat meragukan ini. Oke, saya sendiri sebagai helper ingin mengatakan sesuatu kepada Anda mengenai hal ini. Menurut pendapat saya saja ya. Begini teman-teman, saya yakin ada beberapa orang yang memang diberi keistimewaan untuk mendengarkan suara Allah. Selain Nabi ada banyak orang yang mendengar suara Allah baik itu dalam mimpi atau di dunia secara nyata. Yang pertama adalah Nabi Musa mendengar suara Allah. Ketika di atas gunung, Allah memberikan tongkat dan menyuruh Nabi Musa untuk melempar tongkat itu dan tongkat itu menjadi ular yang besar. Kalau Nabi Musa sih seringnya. Yang kedua ibunya Nabi Musa YG disuruh untuk menghanyutkan anaknya di Sungai Nil. Ini bukan seorang Nabi loh ya. Yang ketiga, ketika perintah Allah bagi Nabi Ibrahim untuk membunuh anaknya. Yang keempat, Nabi Muhammad Isra Mikraj bukan hanya dengar namanya tapi bertemu dengan Allah secara nyata. Naik ke atas langit ketujuh ya. Sebenarnya ada lebih banyak dari ini kisah yang menunjukkan bukti bahwa Allah berbicara kepada manusia. Tapi bagaimana Allah memilih orang yang jarang sholat? Kenapa Allah gak memilih orang yang alim? Teman-teman sekalian, memilih seseorang untuk dijadikan seorang nabi atau imam mahdi, atau pemimpin akhir zaman lah istilahnya. Itu tidak ada ikut campur kalian untuk memilih atau memprotes ketentuan Allah. Jadi terserah ya, Allah mau pilih yang bagaimana atau seperti apa ya terserah Allah saja. Nah yang jadi masalah adalah, loh kok bisa Muhammad Kasim katanya diampuni dosa YG jarang sholat itu. Lah kan, ini adalah hak Allah untuk menerima, menolak atau memberi maaf kepada hambanya. Yang harus kalian tahu adalah ketika kita menuduh orang misalnya. Saya adalah seorang ahli ibadah, saya seorang ustadz misalnya, saya tiap hari ngimami di masjid. Ada orang yang kebetulan paling ngorak di kampung saya. Saya lewat tuh di depan dia. Nah dia si korak ini dalam hatinya, oh saya ini gak punya amal apa-apa, saya sholat kalau ingat aja, nanti pasti dia masuk surga, aku yang masuk neraka. Nah saya terus deketin dia terus bilang, kamu gak sholat? Kamu pantesnya masuk neraka? Kayak aku nih sholat terus sejak baru lahir saya langsung sholat 5 waktu gak pernah bolong. Misalnya. Nah itu otomatis, pahala dari orang yang alim tadi ditransfer ke orang yang korak. Dikatain tadi. Jadi sholatnya si ustadz langsung nol. Lah kok bisa begitu? Ya kan Allah itu yang menerima amal ibadah juga yang ngasih pahala ke orang yang Allah kehendaki ya. Termasuk mindahin amal begini urusan mudah bagi Allah. Apalagi cuma memaafkan orang yang gak sholat. Loh kok gitu? Pasti banyak yang gak terima kan ya? Nah, Muhammad Kasim ini sejak lahir sudah Islam. Sudah Islam, berarti tidak ada riwayat nyembah salib atau patung atau apa. Jadi tidak sulit bagi Allah untuk memaafkannya. Kenapa ini sulit diterima oleh orang Islam? Tapi ketika orang non-Islam, misalnya Kristen, udah 50 tahun jadi pendeta, kemudian dia tobat, masuk Islam. Baru sehari mati, terus masuk surga, dosa yang segitu banyaknya dihapus sama Allah, kalian gak protes? Kan tanda tanya harusnya. Loh tapi kan dia awalnya gak tahu belum dapat hidayah. Mari kita simak ayat berikut ini. Katakan, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu memutuskan asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar 53-54. Ini bukan dari mimpi ya, ini ayat Al-Quran, jadi jangan bilang pengikut Muhammad Kasim menjadikan mimpi sebagai hujjah. Ya meskipun ada ayat ini dalam mimpi Muhammad Kasim, memang seperti ini kata-katanya.
Intinya jangan berputus asa dari rahmat Allah. Mimpi Muhammad Qasim. Pada bulan Desember 2014, Nabi Muhammad telah datang 2 kali dalam semalam dan beliau telah bersabda kepadaku, "Qasim, engkau harus menyebarkan mimpi-mimpi ini kepada semua orang untuk menyelamatkan Pakistan dan untuk menyelamatkan Islam." Aku menjadi bingung dan aku berkata kepada diriku sendiri bahwa aku telah menyebarkan mimpi-mimpiku kepada banyak orang dan mereka tidak mempercayaiku. Hal apa lagi yang seharusnya aku lakukan? Kemudian sekolah Peshawar mendapatkan serangan dan aku memikirkan peristiwa itu dan kemudian aku memutuskan untuk menyebarkan mimpi-mimpiku di internet. Pada tahun 1994, Allah memberitahuku dari langit dan aku masih ingat kata-katanya. "Qasim, janji-janji tersebut yang mana telah aku buat untukmu, aku benar-benar akan memenuhinya. Dan jika aku gagal memenuhi janji-janjiku, maka aku bukanlah raja seluruh alam." Sejak hari itu, aku senantiasa menantikan Allah bahwa kapankah waktu dari janjinya tiba dan kapankah ketabahanku akan berakhir? Aku tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah, dan setiap kali aku mulai berputus asa maka Allah atau Nabi Muhammad akan datang ke mimpi-mimpiku dan berkata bahwa, "Qasim, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, dan Qasim bersabarlah, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang bersabar, dan Allah adalah perancang terbaik segala urusan." Mereka menyemangatiku dengan kata-kata seperti itu dan aku menjadi segar kembali. Pada bulan Januari 2014, Allah telah berfirman kepadaku, "Qasim, aku sudah mengujimu selama 20 tahun. Aku ingin melihat apakah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah ataukah tidak." Aku telah melihat mimpi ini di musim panas 2003. Allah berfirman, "Qasim, sebelum tiba saatnya janjiku datang, bahkan jika kau mencelupkan tangan ke dalam emas maka ia akan menjadi debu. Tapi saat janjiku tiba, bahkan jika kau mencelupkan tangan-tanganmu ke dalam debu maka debu itu akan berubah menjadi emas dengan kehendakku." Aku telah melihat mimpi ini pada musim semi 2002. Nabi Muhammad telah bersabda kepadaku, "Qasim, putraku, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Qasim, adalah suatu kemustahilan bahwa engkau ada dan peristiwa-peristiwa ajaib tidak terjadi. Pada masamu bumi akan mencurahkan kekayaan-kekayaannya. Pepohonan akan menghasilkan buah-buahan lebih banyak dan menghasilkan lebih sedikit dedaunan, akan ada rezeki di atas rezeki, tiada satupun yang akan tinggal dalam kemiskinan dan akan ada kedamaian di mana-mana, hukum dan keadilan akan ditegakkan, dan tiada satupun yang pernah menyaksikan sebuah masa seperti itu sebelumnya. Aku tidak melihat zat atau wujud Allah di dalam mimpi-mimpiku dan aku hanya sekedar merasakan dalam mimpi-mimpiku bahwa Allah berada di atas Arsy Al-Azim dan suaranya turun dari sana. Atau aku melihat suatu cahaya, nur, dan suara keluar melalui cahaya tersebut, atau Allah berbicara denganku dari langit. Pada setiap mimpi, aku merasakan bahwa Allah lebih dekat dari pembuluh darah di leherku. Aku tidak pernah melihat kepada wajah Nabi Muhammad tetapi aku dapat melihat kepada tubuh beliau. Dalam suatu mimpi aku memeluk Nabi Muhammad dan seluruh tubuhku memberikan kesaksian bahwa aku sedang memeluk Nabi Muhammad. Aku telah berjabat tangan berkali-kali dengan Nabi Muhammad di dalam mimpi-mimpiku dan tangan-tanganku memberikan kesaksian bahwa aku sedang berjabat tangan dengan Nabi Muhammad. Pada September 2015, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat kepada kedua mata Nabi Muhammad. Ketika kedua mataku melihat kepada kedua mata Nabi Muhammad, maka kedua mataku terpaku dan aku tidak dapat mengalihkan pandangan. Aku merasakan seolah-olah kedua mata beliau telah dipenuhi dengan cahaya dari Allah. Itu adalah suatu momen yang luar biasa bagiku. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.